Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan video yang berjudul Toleransi dalam Umat Beragama. Perkenalkan, nama saya Akbar Gilang Ramadan, NBI 14621000227. Perkenalkan, nama saya Dani Rizal Afani, NBI 14621000237. Perkenalkan, nama saya Syareza Jafar Ramadhani, NBI 14621000241. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Saputra dengan NBI 14621000242. Saya Katarina Claudia Indriani, NBI 111210019. Sisi akan menjelaskan pengertian dan toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi harmonis serta menciptakan kerjasama antara umat beragama yang lain. Baik, berikutnya sikap toleransi antara umat beragama. Yang pertama, bergaul dengan sesama teman tanpa membedakan agamanya. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Terus yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Yang keenam, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketujuh, menjaga silaturahmi dengan tetangga yang beda agama. Yang ke-8, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Bentuk kerjasama dalam umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah perbaikan moral. Itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Yang kedua adalah penegak keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai cara dan bentuk. Mana aja juga kalau emang ada jalur yang merasa cepat ya ambil aja. Ini Bapak meskipun udah ditilang kayak gini masih mau lewat sini lagi? Ya tergantung Gimana? tergantung ada apa kagak polisinya. Masih mau ngelanggar lagi nggak? Ya kalau ada kesempatan waspadalah. Yang terakhir adalah perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Faktor pendorong dalam kehidupan antar umat beragama adalah yang pertama, kesadaran dalam beragama. Contohnya seperti masjid dan gereja yang berdampingan. Tidak sedikit di Indonesia, masjid dan gereja yang saling berdampingan bahkan mempunyai tempat dan alamat yang sama. Salah satu contohnya adalah Gereja Kristen Jawa Joyotinggiratan dan Masjid Al-Hikmah di Solo. Ketika waktu Natal, seperti apa bentuk toleransi, bentuk kerjasamanya? Kalau Natal kita biasanya kan malam Natal itu sudah ibadah pukul 6 biasanya. Jadi bersamaan dengan masjid juga sholat, tetapi semua berjalan baik. Artinya ibadah tetap berlangsung, sholat di masjid juga bersama. Kami sudah biasa ibadah bersama. Kedua tempat ibadah itu juga bahkan saling berbagi tempat atau lahan parkir bila ada hari penting dalam agamanya. Kalau parkir ya kita sampai depan masjid, motor juga bisa naik di halaman masjid itu, dan kebetulan yang jaga parkir juga ada yang jemaah masjid gitu. Jadi memang kami berusaha tidak merasa bahwa ini milik kami sehingga harus tidak ada orang lain seperti itu. Kesepakatan untuk rukun ditandai dengan semacam prasasti. Mereka percaya sebagai penanda dan pengingat untuk selalu rukun dan toleransi.
Faktor yang kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial. Faktor pendorong yang kedua yaitu seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan mengikuti kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Pada video berikut ini yang memperlihatkan bahwa warga usai kerja bakti di depan gereja, masjid, dan pura. Faktor yang ketiga adalah kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan sila pertama dalam Pancasila dan juga sudah menetapkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 29. Faktor penghambat dapat disebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah semangat kekeluargaan yang menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah seseorang menjadi individualistis. Dari situ bisa jajan. Ngapain sih lo pakai kacamata? Skop gue lah gue pakai ini sih. Gak pantes, sumpah. Udah. Mending kita ke kelas yuk. Udah nanti juga masih sepi di kelas. Apa ini? Ayo cepet. Nanti. Tinggalin ya. Dadah. Individualistis adalah suatu hal yang bersifat individualis. Individualis adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Individualis menentang intervensi dari masyarakat dan kelompok lainnya atas pilihan pribadinya. Hal ini tentu menentang prinsip kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang kedua adalah fanatisme agama. Keterikatan terhadap agama, perilaku, dan sebagainya itu sebenarnya bagus. Yang menjadikan tidak bagus kalau bersikap tidak adil terhadap orang lain. Abi percaya yakin 100% bahwa agama yang Abi anut benar. Pendapat yang Abi anut benar. Tetapi dia baru buruk kalau Abi tidak berlaku adil sama orang lain. Dia juga punya keyakinan yang dia anggap benar, silahkan dong. Dia punya pendapat yang dia anggap benar, silahkan mempertahankannya. Kita harus berlaku adil. Jadi fanatik itu buruknya bukan pada keterikatan seseorang kepada agama. Cinta pada suatu agama memang boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran lain. Kerukunan umat beragama akan terwujud jika kita mampu mengembangkan sikap toleransi, artinya saling menghargai satu sama lain. Dengan cara itu, kita dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita secara menjalankan agama dengan benar, sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kerukunan umat beragama akan terwujud jika kita mampu mengembangkan sikap toleransi, artinya saling menghargai satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami minta maaf bila banyak salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.